Halo, guten Abend. Guten Abend. Guten Abend, Frau. Ya, hai. Kita sudah 19.31. Oke. Warte mal. Sebentar, kacamata saya. Sebentar. Oke, semuanya. Wie geht's euch? Wie geht's euch? Wie geht's, Frau? Fine, Frau. Oke, wie geht's euch? Kalau dijawab, kalau ditanya wie geht's euch, jawabannya maka good, prima atau prima danke. Sebentar saya sambil share biar bisa nulis ya. Oke. So, wait. Oke. Your screen is loading. Yep. We get oi, itu pertanyaan yang kemarin kita. We get s euch. Jawabannya maka prima danke atau gut danke. Artinya fine, thank you. We get euch, prima danke, gut danke. Oke, sekali lagi. We get euch. Prima danke. Prima danke. Oke, good. Kalau misalnya kalian mau nanya balik ke saya, bisa ditanyakan undir boleh, undir bisa seperti itu, atau lengkap we get as dear, we get as dear. Itu kalau kita anggaplah kita sudah akrab ya. Tapi kalau misalnya ke yang lebih kita hormati, bagaimana? We get as ihnen. Oke, good. We get as ihnen. Sorry. Ihnen. Ini untuk orang yang kita hormati atau polite, sopan, bahasa sopan. When we get as ihnen. Itu kalau kita pertama bertemu selalu bertanya kabar dulu. Dimanapun biasanya sih orang-orang Jerman itu kalau di kantor atau ketemu di kantor, ketemu di sekolah itu pasti we get as ihnen. Kalau di kita di Indonesia agak jarang ya kita, hey apa kabar? Ya kadang-kadang sih, cuman agak jarang. Oke, kemarin kita sudah
bicara mengenai ada perkenalan nama dan sebagainya. Mana ini screen-nya? Oke ya. So, coba saya tanya dulu ke siapa ini? Salva. Salva, wie heißt du? Wie heißt du? Good, danke. Nein. Good. Saya tanya, wie heißt du? Kalau nanya wie heißt du itu apa artinya? Siapa namamu? Ya, siapa namamu? Oke. Hallo, ich bin Salva. Good, ich bin Selva. Atau ya. Oke. Sekarang coba Frida, wie heißt du? Ich heiße Frida. Aha, good. Und Marcel, wie heißt du? Marcel, wie heißt du? Ich heiße Marcel. Good, ich heiße Marcel. Carla, wie heißt du? Ich heiße Carla. Good, ich heiße Carla. Nah, kemarin kita baru sampai nama saja, belum ada nanya usia, belum ada nanya tinggal di mana, berasal dari mana, ya. Baru sampai ke nama saja. Nah, sekarang kita mulai dari oke. Saya bilang ich komme aus, misalnya aus Bandung. Ich komme aus Bandung. Coba dibaca ich komme aus Bandung. Oke. Nah, sekarang coba masing-masing jawab ucapkan berasal dari mana. Oke. Masing-masing suaranya di mana? Berisi. Iya, itu ada kayaknya ada yang back itu ya. Ada backgroundnya, ada yang bunyi ya. Nah, sekarang di mana? Aman, Frau. Aman. Yang berisik bukan di saya, tapi tadi ada seseorang di sini yang backgroundnya agak berisik. Sudah aman, Madam. Iya, sudah jelas, Frau. Layarnya udah nggak ada lagi, Madam. Oke, good. Oke. Sekarang kita tadi sampai sorry ya, belum di-share ya. Bentar. Ya, share screen-nya belum. Iya, putus ya tadi. Oke. Nah, sekarang saya berasal, ich komme aus Bandung. Sekarang masing-masing dari kalian silahkan perkenalkan woher kommst du? Jadi berasal dari mana? Saya tanya kalau misalnya dari mana kamu berasal? Woher kommst du? Coba dibaca. Woher kommst du? Woher kommst du? Woher kommst du? W-nya seperti biasa, itu gigi bawah menyentuh bibir atas sehingga agak sedikit ke V. Woher kommst du? Good. Kalau misalnya kita ditanya woher kommst du, maka jawabannya ich komme aus. Oke, ausnya itu terserah kota mana kalian berasal. Oke, kita mulai. Carla, woher kommst du? Ich komme aus Tasikmalaya. Good. Sekarang Carla pilih salah satu. Silakan tanya dari mana kamu berasal. Siapa ya? Woher kommst du, Fitri? Fitri. Ich komme aus Jakarta. Good. Silakan Fitri langsung tunjuk seseorang. Ich komme Marcel. Salah. Sorry. Ya. Woher kommst du, Marcel? Ich komme aus Jakarta. Good. Silakan Marcel. Lanjut. Woher kommst du, Nadine? Nadine. Woher kommst du katanya? Ich komme aus Serang. Serang. Oke. Weiter. Selanjutnya.
Yang belum ditanya di sini ada Denny, ada Fern atau Fern ya. Woher Silakan. comes du Fern? Aha, Fern. Ich komme aus Surabaya. Good, ich komme aus Surabaya. Oke, weiter Fern. Tanya Denny. Denny? Atau Arif juga belum. Denny, oke. Woher comes du, Denny? Ich komme aus Tulungagung. Good, Denny silahkan tanya seseorang. Di sini Arif yang belum ditanya. Alif, woher kommst du? Ich komme aus Jakarta. Good. Siapa lagi yang belum ketanya di sini? Frida kayaknya ya. Woher comes du, Frida? Ich komme aus Sidoarjo. Oke. Salva sepertinya belum ditanya. Woher kommst du, Salva? Ich komme aus Bogor. Good. Ich komme. Jadi bukan komme, agak ke e. Ich komme aus Bogor. Good. Siapa lagi yang belum sini? Faisa. Siapa tanya Faisa? Where comes du? Saya. Ich komme aus Bandung. Ich komme aus Bandung. Oke, sehr gut. Siapa yang belum? Sudah semua ya? Oke, nah itu kalau kita nanya dari mana kamu berasal. Woher kommst du? Di sini kita orangnya atau personal pronoun atau kata ganti orang. Personal pronoun kalau dalam bahasa Inggris itu personal pronomen, kalau dalam bahasa Inggris personal pronoun. Pronomen. Di sini kemarin kita ada ich, nah sekarang ini ada do. Berarti kita sampai mana kemarin personal pronoun itu? Ada RCS dan sebagainya. Woher kommst du? Kalau tanya misalnya untuk ke orang yang kita hormati atau secara polite atau sopannya? Woher? Woher kommen Sie? Woher kommen Sie? Good. Woher kommen Sie? Woher itu kata tanya dari mana? Kommen Sie? Kenapa kommen Sie? Karena akhirannya sih. Konjugasi. Konjugasinya Iya. Untuk menandakan. Z kita selalu akar kata kerjanya kom ditambah akhiran en. Woher kommen Sie? Dan kata kerja selalu di posisi kedua setelah kata tanya. Woher kommen Sie? Coba silakan kalian tanya saya misalnya. Woher kommen Sie? Woher kommen Sie? Woher kommen Sie? Kalau misalnya kita panggil ibu, kalau dalam bahasa Indonesia ibu, misalnya ibu Mary, ibu Salva, misalnya kita panggil pakai Frau. Ya, kalau misalnya kalian mau tanya, woher kommen Sie, Frau Atika, misalnya, coba siapa yang mau? Woher kommen Sie, Frau Atika? Aha, ich komme aus Sukabumi. Ich komme aus Sukabumi. Oke, sekarang kalau kita menanyakan orang ketiga itu ada seperti bahasa bahasa Inggris ada sie itu untuk she-nya she. Ini orang ketiga. S-nya harus kecil karena nanti ada ketemu kita ke S yang besar. Kemudian ada R itu untuk he. Dan ada S itu biasanya kita gunakan untuk it kalau dalam bahasa Inggris. It. Jadi kita ada 3 untuk orang ketiga. Nah sekarang kita misalnya di sini kita lagi ngegosip nih. Sebentar ya. Misalnya saya sama Carla lagi ngegosip. Terus saya nanyain, Carla, Fitri itu asalnya dari mana sih? Misalnya. Berarti kita menanyakan mengenai Fitri. Gimana kira-kira? Tahu nggak? Kalau tadi kan untuk menanyakan langsung. Nah sekarang kita woher kata tanyanya. Nah di sini kom saya nggak kasih dulu akhiran. Kemudian kalau dia dari mana dia
dia berasal, kalau kita nanyain mengenai Fitri, berarti woher titik-titik Z. Komnya ini plus apa? Kom pakai T. Pakai T. Good. Jadi kalau misalnya kita lagi menanyakan orang ketiga, itu woher kommt sie? Woher kommt sie? Berasal dari mana dia? Misalnya by the way, kalau kita lagi ngobrol ngobrol santai, by the way, si Fitri dari mana sih asalnya? Nah, kita pakai übrigens. Ini übrigens itu by the way. Übrigens, woher kommt sie? Dari mana dia berasal? Kalau misalnya kita mau menanyakan orangnya, misalnya kita menanya, Denny itu berasal dari mana sih? Dari mana dia berasal? Jadi gimana? Untuk dia laki-laki? Woher kommt er? Woher kommt er? Dari mana dia berasal? Woher kommt er? Di sini kata kata ganti orang atau personal pronomennya langsung sebagai subjek. Woher kommt sie? Dari mana dia berasal? Woher kommt er? Dari mana dia laki-laki berasal? Terus apa lagi kita tanya? Nanti ada yang personal pronomen yang plural. Nanti saya akan ada di slide bawahnya lagi. Sebentar ya, kita cek dulu personal pronomen. Sekalian saja di sini. Jadi personal pronomen dalam bahasa Jerman itu agak banyak sedikit dibanding dengan bahasa Inggris. Sepertinya ya. Coba kalau kita sudah tahu I, saya, du itu kamu, RCS ada wir. Wir itu sama dengan we, ada ir. Nah, kalau dalam bahasa Inggris kan kalau you itu plural dan singular sama saja you ya. Nah, kalau dalam bahasa Jerman kita ada ir. Kalau ini du itu kamu seorang atau kata ganti orang kedua singular. Kalau ir itu kata ganti orang kedua plural. Nah, bagaimana kita mengkonjugasikannya untuk ir? Kemarin sudah belum? Belum ya? Belum. Untuk ir, oke. Untuk ir itu konjugasinya akar kata kerja ditambah T sama. Hampir sama dengan yang RCS, bukan hampir sih sama, tapi nanti akan ada pada kata kerja yang lain kelihatan bedanya. Oke, sekarang ingat akar kata kerja plus T. Berarti kalau misalnya kalau ditanya kalian berasal dari mana? Gimana? Ir. Ir itu adalah akar kata kerja plus T. Woher kommt er? Woher kommt ihr? Woher kommt ihr? Dari mana kalian? Kalian berasal dari mana? Woher kommt ihr? Coba dibaca. Woher kommt ihr? Woher kommt ihr? Good. Di sini Woher H. kommt ihr? Ya, H di tengah itu kita tidak ucapkan, tapi agak panjang. Iya, inen. Nanti im. Nanti ada lagi in. Jadi H itu seperti dalam bahasa Prancis ya, kalau H tidak diucapkan. Kalau ada di tengah kalimat. Jadi iya. Woher kommt ihr? Tapi untuk kata ini dibaca woher. Woher kommt ihr? Terus bagaimana saya tahu kapan dibaca, kapan enggaknya? Itu dari biasa bisa karena biasa. Sering kita kalau latihan pasti kita tahu kapan diucapkan, kapan tidak. Oke, di sini ada woher. Jadi ada satu lagi tadi iya. Kemudian subjek yang selanjutnya adalah wir. Wir itu adalah kami. Untuk mengkonjugasikan kata kerja wir, akar kata kerja ditambah en. Akar kata kerja ditambah en. Sekarang kalau kita bilang kami berasal dari Jakarta, gimana?
Wir kommen aus aus Wir Jakarta. kommen aus Wir kommen aus Jakarta. Good. Wir kommen, karena kommen itu I came from. Wir kommen aus Jakarta. Good. Kalau misalnya sekarang kata gantinya atau personal pronomennya kita ganti ke Sie, Anda berasal dari Jakarta. Untuk Sie, Aus Jakarta. Sie kommen aus Jakarta. Karena untuk subjek Sie, konjugasi kata kerjanya juga sama, yaitu akar kata kerja plus en. Sie kommen aus Jakarta. Sie kommen aus Jakarta. Du kommst aus Bandung. Sie kommt aus Jakarta. So ini jadi common. Oke. Ada yang mau tanyakan mengenai woher comes to atau common berasal dari? Sudah tahu penggunaannya untuk tiap-tiap subjek tadi? Udah ya? Oke. Sekarang ich komme berarti itu asal. Kalau kita ada menanya berasal, kita harus berarti kita nanya sekarang kamu tinggal di mana? Betul nggak? Biasa kalau perkenalan kan nama saya, alamat saya berasal dan sebagainya. Nanti ada pekerjaan, usia dan sebagainya. Oke, sekarang kita tinggal di mana? Kalau tinggal itu bahasa Jermannya adalah wohnen. Bentar ya, tadi wohnen di mana? Ya, ada wohnen. Oke, kita tulis aja. Wohnen itu to live. Boleh wohnen, boleh bleiben. Kalau bleiben juga ada, itu tinggal juga bleiben. Wohnen itu sama sih, bleiben sama wohnen. Kalian tinggal pilih salah satunya. Kata tanya di mana itu adalah wo. Wo wants to. Ya, kalau untuk do, wo wants to. Wo wants to, ich wohne in Jakarta, misalnya. Kalau kita nanya, Anda tinggal di mana? Wo itu kata tanya di mana. Kalau tadi woher? Wohnen je. Anda itu tadi apa? Anda itu? Sie. Genau, Sie. Anda itu berarti si yang ini, S-nya yang besar. Jadi kalau ada untuk Sie, meskipun dia ada di tengah kalimat, S-nya tetap harus besar. Sie. Ya, meskipun dia di tengah kalimat. Oke, kita ulangi. Di mana Anda tinggal berarti? Wo wohnen Sie. Wo wohnen Sie? Wo wohnen Sie? Wo wohnen Sie? Oke. Di mana dia tinggal? Dianya kita merujuk ke laki-laki. Di mana dia tinggal? Wo wohnt er. Wo wohnt er. Selalu kata kerja itu kita hilangkan dulu en-nya untuk mengambil akar kata kerja. Akarnya nanti kasih akhiran untuk masing-masing subjek. Oke. Wo wohnt er. Kalau misalnya kami tinggal di Bandung. Kami tinggal di Bandung. Kami tadi apa? Wir. Good. Tinggal. Wohnen Bandung. Wir wohnen In aus. In Bandung. Kalau tadi aus itu menunjukkan dari atau from, kalau kita tinggal, kita pakai ini namanya preposisi. Jadi preposisi ada aus. Tadi itu aus itu from. Ich komme aus Bandung. Sekarang in. Di. Ich wohne in. Ich komme aus. Kalau wohnen in, kalau berasal dari. So, kami tinggal di Jakarta.
Wirwonen in Jakarta. Wirwonen Eh. in Jakarta. Good. Wir wohnen in Jakarta. Kalau dia tinggal di Surabaya, dianya dia laki-laki. Erwon in Surabaya. Good. Erwan in Surabaya. Ya, Erwon in Surabaya. Erwon in Surabaya. Subjek apa lagi yang mau kita coba? Kalian. Kalian tinggal di mana kita? Tangerang misalnya. Kalian itu tadi apa? Iya. Iya. Ir. Ya, ir. Kalian itu adalah ir. Oke, berarti kalau kalian tinggal di Tangerang, Irwon Tangerang. Kalau kita pakai bleiben, Biden. Ihr bleiben in Tangerang. oke, bleib. Kalau ir itu akar kata kerja dari bleiben apa? Bleib. Kalau untuk ir ditambah T. Ihr bleibt in Tangerang. Ihr bleibt in Tangerang. Selalu ini rumusnya tambah E tambah EN itu yang memang harus kita harus kita pahami, harus kita hafal. Ini mah gampang, nanti juga hafal sendiri sih. Kalau I tambah E, kalau du ST, ST, wir EN, ihr T und so weiter. Jadi nanti tinggal dimodifikasikan. Oke, sekarang wohnen sudah. Oke, Denny. Wo wohnst du jetzt? Jetzt itu sekarang. Ada kata jetzt. Now. Di mana Denny, wo wohnst du jetzt? Ich wohne in Tulungagung. Ich wohne in Tulungagung. Kalau misalnya mau pakai jetzt, ich wohne jetzt in Tulungagung. Kalau jetzt ini artinya sekarang, berarti dia di sini kalau dalam bahasa Indonesia sebagai keterangan waktu atau temporal Angabe, artinya keterangan waktu. Keterangan waktu disimpan setelah kata kerja. Nanti kita coba lagi. Ich wohne jetzt in Tulungagung. Carla, wo wohnst du jetzt? Ich wohne jetzt in Jakarta. Aha, silahkan Carla tanya ke yang lain. Wo wohnst du jetzt? Wo wohnst du jetzt, Fern? Ich wohne jetzt in Surabaya. Oke, silahkan Fern. Wo wohnst du jetzt? Wo wohnst du? Wo wohnst du? Denny? Yes. Denny? Yes, Denny. Denny udah 2 kali. Ivona yes in Tulungagung. Oke, Denny tunjuk satu yang lain. Misalnya siapa Arif tuh? Arif kayaknya belum dengar suaranya. Oke. Arif, wo wohnst yes du? Ich wohne jetzt in Jakarta. Good. Wo wohnst du jetzt? Kalau untuk kata kerja, ini kata pertanyaan. Wo wohnst du jetzt? Wo wohnst du jetzt? Di mana kamu tinggal sekarang? Kalau di sini jetzt-nya setelah kata kerja di sini agak kurang enak. Kalau dalam kalimat pernyataan di sini memang keterangan waktu ada di setelah kata kerja. Tapi kalau untuk kata tanya, di sini ada kata tanya, kalimat tanya. Kalimat tanya, jetzt-nya itu kita simpan di akhir. Biar kedengarannya lebih elegan. Ini kalimat tanya. Wo wohnst du jetzt? Tadi siapa Arif? Wo wohnst du jetzt? Ich wohne jetzt in Jakarta. Good. Sepertinya agak kurang apa Arif tadi? Ada yang dengar? Ich wohne
Oh ya. Ya, Ich ich wohne. Kurang yet. Kurang E-nya tadi saya dengar. Jadi Arif itu bacanya ich wohne. Oke, ich wohne jetzt in Jakarta. Wohne, kalau wohne itu adalah baru akarnya. Untuk ich, akar kata kerja ditambah ich wohne, dan E-nya ini harus kedengaran. Harus kedengaran dibacanya. Ich wohne jetzt in Jakarta. Oke, kita berarti sekarang sudah datang dari mana, tinggal dari mana, apalagi pekerjaan. Pekerjaan itu adalah agak sedikit panjang pertanyaannya, ada dua varian sih. Bisa was sind Sie von Beruf? Apa pekerjaan Anda? Berarti kalau di sini sin, Sie, kalau pekerjaan kamu apa? Oh belum, sorry, bentar. Was sind Sie von Beruf? Siapa? Was sind Sie von Beruf? Misalnya kalian tanya, was sind Sie von Beruf, Frau Atika? Apa pekerjaan Anda, Ibu Atika? Jawabannya misalnya, ich bin Lehrerin. Saya guru. Ich bin Lehrerin. Saya guru. Kalau misalnya kemarin itu siapa? Denny yang guru tuh ya. Karena Denny laki-laki, ich bin Lehrer. Oke, Denny. Was sind Sie von Beruf? Ich bin Lehrer. Ich bin? Ich bin Lehrer. Lehrer. H-nya bukan Lehrer, tapi Lehrer. Was sind Sie von Beruf, Denny? Ich bin Lehrer. Good. Lehrer von Beruf. Bisa kita ich bin Lehrer von Beruf atau juga bisa hanya ich bin Lehrer. Ini saya tanda kurung berarti boleh diucapkan, boleh tidak. Ich bin Lehrer. Nah sekarang was sind Sie von Beruf? Kalau misalnya kita tanyanya apa pekerjaan kamu? Was bist du von Beruf? Was bist du von Beruf? Tadi was sind Sie von Beruf? Bedanya di mana ini? Sin sama bis. Di sini ada bis untuk du dan ini sin untuk zi. Ini namanya sign kalau dalam bahasa Inggris itu to be-nya. To be-nya bahasa Jerman disebut dengan sign. Nanti sebentar ya. Kita latihan dulu. Sign itu sama dengan to be. Sign pun termasuk ke dalam kata kerja. Nanti kita bahas. Sekarang kita contohkan dulu bagaimana cara penggunaannya. Oke, kalian misalnya pekerjaan apa aja di sini nih? Ada studentin, good. Ada mahasiswa, itu kalau laki-laki student, kalau perempuan studentin. Siapa yang student di sini? Carla. Carla. Carla, was bist du von Beruf? Ich bin Studentin. Good, ich bin Studentin. Ada yang student di sini? Arif, student? Saya. Arif? Iya. Was bist du von Beruf, Arif? Ich bin Student. Ich bin Student. Ich bin Student. Bukan student. Kalau student itu Inggris, student. Jadi E-nya kayak Pepsodent. Ya. Ich bin Student. Good. Ada yang bekerja apa lagi di sini? Lehrerin. Lehrerin yang tadi. Siapa yang lehrerin? Nein, Schülerin. Schülerin. Schülerin itu anak sekolah. Good. Ada Schülerin. Sebentar. Schülerin. U umlaut. Kalau untuk mencari U umlaut di sini kan ada U.2 mungkin yang belum
yang belum belajar itu namanya U umlaut. Sedikit-sedikit. Ya. Jadi kalau dalam huruf bahasa Jerman itu sebetulnya tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan dengan bahasa Indonesia, hanya ada beberapa huruf yang khusus. Di sini ada U.2 namanya U umlaut. Schüler itu untuk laki-laki, kalau untuk perempuan adalah Schülerin. Siapa yang Schülerin di sini tadi? Saya. Fern. Ja. Okay. Fern, was bist du von Beruf? Ich bin Schülerin. Schülerin? Schülerin. Ja. Schülerin, genau, Schülerin. U umlaut agak sedikit beda diucapkannya. Kalau U biasa itu U, kalau U umlaut agak monyongnya agak sedikit lah. Coba kalian. Nah, gitu. Schülerin. Schülerin. Schüler. Schüler. Student. Student. Studentin. Student. Agak sedikit kedengaran beda ya antara student dan Schüler. Schüler, Schülerin, student. U-nya kalau dalam kata student itu bersih U-nya. Oke, nanti kalian kalau misalnya lebih ke sana lagi belajar akan tahu cara pengucapannya. Oke, ada pekerjaan apa lagi di sini? Yang mau kalian tanyakan misalnya? Pegawai. Desainer. Pegawai. Suaranya kurang jelas. Siapa, Marcel? Desainer, Frau. Desainer, Frau. Bisa dituliskan di chat, saya kurang dengar. Sebentar ya. Suaranya agak sedikit trouble. Marcel, was bist du von Beruf? Sebentar. Desainer. Desainer. Desainer juga sama juga sih desainer. Kalau dalam bahasa Jerman juga masih sama, jadi tidak ada desainer dan desainerin. Jadi sama. Hanya untuk Frau-nya atau untuk perempuannya adalah desainer. So is S. Desainer. Oke, Marcel, was bist du von Beruf? Ich bin Designerin. Ich bin Designerin. Good. Coba sekarang perkenalan dari awal, dari nama. Kalau pegawai atau karyawan atau apa, Frau? Pegawainya pegawai pemerintah atau pegawai swasta? Pemerintah. Pemerintah, oke. Pemerintah itu Beamte untuk laki-laki. Kalau perempuan Beamtin. Siapa yang di sini ada pegawai pemerintah? Ada. Beamte dan Beamtin. Saya. Carla? Bukan. Nadine. Nadine. Oke, Nadine. Nadine, was bist du von Beruf? Ich bin Beamtin. 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 Dibacanya Beamtin. Seolah-olah ada jeda. Beamtin. Was bist du von Beruf? Was bist du von Beruf? Ich bin Beamtin. Kalau dalam bahasa Jerman tuh jarang ada yang dibaca Kalau di sini Beamtin, beginnen, nanti ada be. Kayak bahasa Sunda sebetulnya ada nya, kebanyakan nya. Di sini Beamtin, Beamtin. Good, genau, Beamtin. So is S. Was bist du von Beruf? Was sind Sie von Beruf? Nah, di sini kita to be, seperti yang tadi kita bahas, atau sign. Kan kalau dalam bahasa Inggris pun I am teacher. M-nya ini to be. Nah, di dalam bahasa Jerman tadi kita sudah ich bin, misalnya Lehrerin. Du bist tadi misalnya Beamtin. Beamtin. Kalau untuk R, Z dan S
itu adalah ist. Kalau saya tanya, apa pekerjaan Denny? Tapi saya nanyanya ke Carla. Misalnya, Carla, was ist er von Beruf? Was ist er von Beruf? Misalnya Denny itu lehrer. Coba Carla. Carla, was ist er von Beruf? Apa ya? Sama, berarti kalau di sininya ada is er, berarti di sini juga tinggal pakai is lagi. Er. is. Dia itu guru ya. Lehrer. Aha, is lehrer. Oke. Nah, di sini good, is lehrer. Jadi kalau to be-nya itu pembentukannya di sini sign, pembentukannya menjadi warte, atau di sini tadi ada. Ini dia ada. Yang ini sign, kelihatan ya? Iya, kelihatan. Oke, saya merahin biar ketahuan. Nah, perubahannya ini merupakan minggu kemarin kan ada yang bertanya apakah ada kata kerja irregular verb dan regular verb? Ada. Salah satunya ini sign. Sign itu merupakan salah satu kata kerja to be atau kata kerja sign. Perubahannya kalau is menjadi bin, kalau do menjadi bist, kalau cs ini is, kalau wir sind, ihr seid, dan sie juga sind. Makanya tadi kalau kita nanya, was bist du von Beruf? Was ist er von Beruf? Er is. Coba sekarang anggap misalnya kalian itu Schüler semua. Kami adalah student ya. Kami adalah mahasiswa. Wir sind Student. Ja, wir sind Student von Beruf atau student doang juga nggak apa-apa. Wir sind Student von Beruf. Kalau kalian kita sambil belajar pekerjaan apa ya? Pekerjaan apa yang kalian mau tahu? Desainer sudah, lehrer sudah, dokter ya? Ya, dokter. Dokter. Dokter itu ada 2 juga dan ini agak sedikit beda. Kalau dokternya laki-laki itu arts. Arts. Coba dibaca. Arts. Kalau untuk dokternya perempuan jadi Ärztin. Tulisannya Ärztin. Aha. Oke, misalnya kalian itu dokter. Berarti dokternya jamak di sini. Berarti kalau dokternya jamak, nanti ada plural singular agak sedikit. Dan ini hanya untuk sekilas aja ya. Ärzte. Coba, kami adalah dokter. Kami itu adalah wir sind Ärzte. Aha, wir sind Ärzte. A ada umlautnya atau A ada titik 2. Mana tadi? Itu dibaca E. A umlaut. Di sini untuk yang ya E-nya agak-agak sedikit bukan E biasa tapi E-nya itu mulutnya agak lebar. Ya, Ärztin. Jadi huruf khususnya bahasa Jerman itu adalah sekalian alfabet ya. Ada A umlaut seperti ini huruf besarnya.
Kalau huruf kecilnya A umlaut dibaca E. Seperti pada misalnya Ärztin atau ada lagi beschäftigen nanti. Kalau misal ada lagi huruf lainnya adalah U umlaut. Ini huruf U kecilnya. Umlaut. Ada O umlaut dibacanya agak sedikit juga beda dengan O biasa yang bulat. Nah, ini O umlaut. Bisanya kata hören. Hören itu sedikit ke OE ya. Hören. Nah, ini O umlaut seperti pada kata hören. Coba dibaca hören. 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 Ya, bukan horen. Kalau ho itu O-nya O bulat. Ini agak sedikit O-nya itu setengah O. Kalau dalam linguistik ada yang O yang dipotong tengah-tengahnya itu loh. Hören. Hören. Ya, hören ini adalah mendengar. Kata kerja hören itu to hear. To hear, mendengar. Ich höre dich, saya mendengar kamu. Nanti ada kalimatnya. A, U, O. Ini huruf yang khususnya tidak ada di huruf bahasa Indonesia, tapi ada di bahasa Jerman. Kalau huruf yang lainnya A, B, C, D, E, F, sama pengejaannya atau pelafalannya, kecuali ada J, itu dibaca apa? Ada yang tahu? Y. Ya. Yot. 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 Jadi A, coba A. 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 B. E. B. 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 C. Nah, ini C-nya itu kayak C seperti zaman dahulu kita ngeja. C. C. D. 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 E. E. F. F. G. G. H. A. I. I. Iot. Yot. Nah, J-nya itu dibaca iot. Yang lainnya sama kan seperti bahasa Indonesia kan? Sama. Kecuali pada J kita baca iot. Nanti ke bawahnya lagi ada ki itu dibaca ku. 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 Hu. Ku. Ya. V dibaca apa? Vau. Vau. V. Atau vau ya, vau. Kalau V itu agak sedikit ke V. V. Jadi kalau misalnya ada mobil VW, kita orang Jerman bilangnya apa? VW. VW. Ya, kalau mobil VW itu kita kan VW, mereka bilang VW. VW. Jadi kalian kalau nanti lihat mobil VW di jalan, karena kita sudah belajar jangan bilang VW lagi tapi VW. Oke. Kalau BMW, nah ada mobil Jerman kan juga ya, BMW. Ini juga BMW. V. Jadi bukan BMW tapi kita BMW. Cuman kadang-kadang pasti orang mengetawakan kita, kenapa lu bicara ngomongnya kayak gitu. Ya kita kan agak gaya sedikit ya, bisa berbahasa Jerman gitu. Apalagi mobil Jerman itu? Audi biasa, Audi, VW, Mercedes ya, Mercedes. Kalau Mercedes itu ditulisnya Mercedes atau Mercedes ya? Gini atau gimana ya? Mercedes. Mercedes. Biasa ya? Ya, C. Berarti bacanya Mercedes. Mercedes. Mercedes-Benz ya? Ya. Mercedes-Benz. Itu Mercedes-Benz. Itu berarti tidak begitu aneh.
Oke, kita balik lagi ke sein. Sein itu ingat sebagai to be-nya dalam bahasa Jerman. Dan perubahannya adalah seperti ini. Kalau misalnya sekarang to be itu kan digunakan juga misalnya saya cantik. Cantik itu adalah schön. 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 Ini cantik. Schön. Kalau saya cantik, berarti gimana? Ich bin schön. Bin schön. Ya, ich bin schön. Ich bin schön. Kalau kamu cantik, berarti apa? Du bist schön. Du bist schön. Ya, du bist schön. Ini juga digunakan sein itu sama persis penggunaannya seperti to be dalam bahasa Indonesia untuk menginformasikan misalnya nama, pekerjaan, terus adjektif di sini saya pintar misalnya, saya cantik atau saya rajin, ich bin schön. Kalau misalnya ihr itu apa tadi? Ir itu side ya, ingat ir itu side. Kalau kita bilang kalian cantik, Wir. Ihr seid schön. Wir. ihr seid Wir. schön. Ihr seid schön. Ini kegunaan dari schön. Kalau pintar itu klug, klug. Ini u-nya u biasa jadi u-nya u bulat. Klug. Klug. Oke. Kalau misalnya kami pintar. pintar berarti ich. Kalau kami itu wir. Wir. Aha. Wir sind. Wir sind klug. klug. Wir sind klug. Wir sind klug. Wir sind klug. Kami pintar. Ada pertanyaan sampai sini? Berarti kita udah to be-nya Kalau sudah ini. ganteng apa, Frau? Kalau apa? Ganteng. Ganteng? Iya. Kalau ganteng, schön juga bisa. Atau khusus untuk laki-laki itu adalah gut aussehen. Gut aussehen. Gut aussehen. Good aussehen itu kelihatan, good itu bagus, kelihatan bagus. Jadi ini ganteng, good aussehen. Tapi bisa juga kita pakai schön juga bisa. Good Sebetulnya looking ini ya. du bist good aussehen. Sorry, good aussehen seperti itu. Tapi umumnya orang Jerman juga bilangnya schön aja sih. Mau cowok mau cewek. Kan Kamu unik ganteng, kamu juga. cantik. Iya, bisa dipakai dua-duanya, Shun. Ya, bisa dipakai dua-duanya. Misalnya, dia cantik, dia ganteng. Misalnya kita ketemu cowok nih di jalan. Schau mal, lihatlah. Dia begitu cantik. Dia begitu ganteng. Is so schön. Is begitu itu adalah is so schön. Is so schön. Dia begitu cakep. Schön. Is so schön. Oke? Itu kegunaan dari sein. Tahu sendiri lah. Pokoknya kalau misalnya kita bahasa Inggrisnya kuat, bahasa Jermannya pun pasti tidak akan terlalu tergopoh-gopoh lah. Ada sedikit banyaknya konstruksinya sama. Oke, itu sains sudah, berarti personal pronomen di sini sudah komplit semua. Ini personal pronomen dalam bahasa Jerman sebagai subjek, sainsnya sudah. Nah, sekarang tadi wohnst juga sudah. Di mana kamu tinggal? Sekarang kita ada today itu heute. Tadi jetzt, sekarang kalau today adalah heute. Sekarang kita bicara mengenai makan. Heute. Ya, EU ini
kalau ada konsonan atau gabungan dua huruf atau dua vokal bersamaan, EU dibaca oi. Jadi ini diftong kalau dalam bahasa itu. Kalau EU dibaca oi. Kalau misalnya EI dibaca ai. Ada lagi EI. Kalau IE itu dibacanya panjang. Misalnya di sini Liebe. Liebe itu cinta. Liebe. Kalau di sini ada 9. 9 itu angka 9. 9. Bukan neun tapi 9. Kalau ini ada I, EI. Misalnya coba kalau ini baca apa? Schreiben. Schreiben. Di situ ada EI dibacanya I. Schreiben. Artinya apa Schreiben? To write. Atau menulis. Schreiben itu menulis. Saya menulis berarti gimana? Ich bin schreiben. Kalau kata kerja, to be itu tidak bisa digabung dengan kata kerja biasa. Jadi tidak bisa ich bin schreiben. Kalau sein itu untuk menunjukkan tadi misalnya kata sifat atau nama, memperkenalkan diri, pekerjaan, usia misalnya. Ich bin, berapa usianya itu bin. Kalau selain itu saya menulis berarti langsung subjek schreiben. Nah, kalau schreiben ini saya menulis berarti kita tulis ich schreibe. Ich schreibe. Oke. Sekarang kita balik lagi ke heute. Heute itu hari ini. Kalau misalnya makan itu adalah essen, makan itu adalah essen atau to eat. Saya makan. Gimana? Ich essen. Ya, Ich esse. Ich esse. Ich esse. Ya, karena akar katanya adalah es. Kalau ini dinamakan dengan endung atau akhiran. Kita ambil akar katanya es, ich esse. Rice itu adalah nasi. Jadi kalau saya makan nasi gimana? Ich esse Reis. Ich esse Reis. Ich esse Reis. Good. Tinggal gabungin aja di sini. Ich esse Reis. Kalau misalnya saya makan spaghetti. Spaghetti sama nulisnya spaghetti. Saya makan spaghetti. Ich esse spaghetti. Ich esse spaghetti. Good. Ich esse spaghetti. Kalau hari ini saya makan spaghetti. Ada hari ini itu heute. Ich heute esse spaghetti. Ich esse Gimana? heute. Ich esse heute Spaghetti. Oke, Denny, noch einmal. Ich esse spaghetti. Ich esse heute Spaghetti. Good. Ich esse heute Spaghetti. Ich esse heute Spaghetti. Oh, sorry, Spaghetti. Nah, di sini kelihatan kata kerja selalu ada di posisi keberapa? kedua. Dua. Di sini posisi pertamanya subjek. Tapi kita bisa juga nulisnya seperti ini. Heute, hari ini saya makan spaghetti. Heute, terus? Heute
Terus apa? Hari ini saya makan spaghetti. Heute? Ich esse Spaghetti. Gimana? Heute ich Heute Spaghetti. Denny, coba. Heute ich esse Spaghetti. Ingat, kata kerja ada di posisi kedua. Jadi, Heute esse. Heute esse. ich Spaghetti. Good. Heute esse ich Spaghetti. Heute esse ich Spaghetti. Jadi, meskipun di posisi pertamanya di sini kata keterangan waktu, tetap kata kerja ada di posisi kedua. Itu selalu ya, Frau? Ini ich selalu harus kalau dalam kalimat pernyataan. Karena nanti kalimat pertanyaan beda lagi. Dalam kalimat pernyataan, kata kerja itu selalu di posisi kedua. Itu rumus utamanya kalau kita mau bikin kalimat bahasa Jerman. Sekarang misalnya kata bendanya di depan. Bisa. Jadi tidak selalu subjek dulu di depan, kita bisa olah, tetapi tetap kata kerja ada di posisi kedua. Coba sekarang yang spagettinya ke depan gimana? Spaghetti esse. Ich hate. Betul. Spaghetti esse ich heute. Ya, spaghetti esse ich heute. Tidak umum kalimat seperti ini, tapi kadang-kadang ada dan ini tidak salah. Yang penting selama kata kerja ada di posisi kedua. Ini bisa betul. Ya, ingat posisi kedua. Good. Sekarang essen itu udah. Nah, essen kata kerja essen itu merupakan kata kerja tidak tentu atau irregular verb. Atau kalau dalam bahasa Jerman, irregular verb itu adalah unregelmäßige Verben. Unregelmäßig itu tidak beraturan. Unregelmäßige Verben. Ini kata kerja tidak beraturan. Kenapa disebut kata kerja tidak beraturan? Karena pada proses konjugasinya ada perubahan vokal. Itu yang disebut dengan kata kerja tidak beraturan. Misalnya salah satu tadi sein ada berubah-berubah kan? Sekarang essen juga. Di sini ada ich, ada du. Kita urutkan ya, biar mengerti. R. Untuk orang ketiga biasanya kita gabungkan karena proses konjugasi sama. Ada wir, ada ihr, dan Sie Anda. Ich esse, akar kata kerja dari essen adalah s. Untuk ich benar, ich esse. Untuk du, nah beda lagi, bukan s lagi akar kata kerja, melainkan is. Nah, jadi is. Untuk kata kerja essen. Nanti banyak lagi sih kata kerja. Dikarenakan do itu ditambah apa kalau konjugasi? ST. Tetapi tanda beta ini untuk yang baru, mungkin yang belum pernah belajar bahasa Jerman, untuk yang beta itu adalah SS. Jadi bisa kalau beta ini sama dengan SS. Pelafalannya. Penulisannya boleh juga kita ganti is-nya itu seperti ini atau is. Seperti itu, tidak salah.
untuk konjugasi tadi ditambah ST, tapi tidak mungkin lagi kita tambah ST menjadi S-nya 3. Jadi untuk kata essen atau is cukup ditambah T saja. Jadi kamu makan menjadi Do eat. do is, ya. Do is. Misalnya kamu makan roti. Roti itu adalah Broad. broad. Roti itu broad. Kalau kamu makan roti berarti Do is broad. broad, ya. B-R-O-T. Roti itu broad atau bread. Kalau dalam bahasa Inggris agak sedikit sama ya, broad sama bread. Do is broad. Kamu makan roti. Ich esse broad. Kalau kami makan roti menjadi Wir. Nah, kalau kata kerja tidak beraturan itu biasanya hanya berubahnya itu di orang ketiga dan orang kedua saja. Sebentar di sini. Jadi di sini is. Siapa yang agak berisik ya? Nah, di sini is juga harusnya tambah T doang, tapi jatuhnya jadi sama dengan do. Jadi ini tambah T. Kalau untuk ke bawahnya, wir sama lagi kita akar kata kerjanya lagi S. Ini betul ditambah en. Jadi untuk wir, ir, dan sie kembali ke bentuk awalnya yaitu S. Biasanya yang berbeda itu proses konjugasinya itu ada di sini. Ada di orang kedua tunggal dan orang ketiga tunggal yang berubahnya itu. Kalau ke bawahnya kita sama. Jadi kalau misalnya kami makan roti menjadi wir ess broad. Wir essen Brot. Kalau di sini ihr esst, sie essen. Itu untuk konjugasi kata kerja. Karena kata kerja tidak beraturan. Agak sedikit banyak kata kerja yang tidak beraturan. Oke. Jadi kalau misalnya saya hari ini saya makan pizza. Pizza itu tetap sama pizza. Hari ini saya makan pizza. Heute. Ich esse heute Pizza. Boleh, ich esse heute Pizza. Nah, kalau misalnya saya ingin, hari ini saya ingin makan pizza, ada inginnya. Berarti di sini ada tambahan. Misalnya ingin itu adalah wollen. Wah, ini kata kerja tidak beraturan lagi nih. Wollen, kalau saya menjadi ich will. I want. Ich will Pizza essen. Ich will Pizza essen. Apa kesimpulannya di sini? Kalau misalnya ada ini itu namanya modal verben. Dalam bahasa Inggris juga kayaknya ada modal verb ya. Modal verb ya. Ada. Modal verb ada. Wollen itu adalah salah satu bentuk modal verben. Ada ingin, bisa, seperti itu kan, ada boleh kan. Sekarang di sini ich will Pizza essen. Kalau di sininya ada modal verb apapun itu, maka kata kerja disimpan di akhir dan dalam bentuk infinitif atau dalam bentuk pertama. Jadi ininya tidak berubah, tetapi modal verbennya yang dikonjugasikan. Will, kita di sini tulis, biar gabung, kata kerja yang tidak beraturan. Gimana cara tambah?
Oke. Insert dulu kolomnya. Oke, nah di sini ada wollen, kata kerja. Ich menjadi will. Ich menjadi will. Ingat, coba kita lihat benar nggak sih bedanya itu ada di orang kedua dan ketiga. Di sini juga wills. Ini kita menjadi will lagi. Kalau untuk wir kira-kira gimana? Kembali gimana? Wollen. Ya, wir wollen. Kalau untuk ihr? Wolf. Wolf. Wollt. Ya, wollt. Dan untuk sie, ini L-nya kurang. Wollt untuk sie, wollen. Kalau kami mau makan pizza? Wir wollen Pizza. essen. Good. Wir wollen Pizza essen. Ya, wir wollen Pizza essen. Kami ingin makan pizza. Wir wollen. Kalau misalnya kita ganti essennya dengan minum, minum itu apa? Ada yang tahu? Trinken. Trinken. Trinken itu adalah minum. Kalau saya sekarang mau minum, saya mau minum. Ich will. Ich will trinken. Yes. Trinken. Ich will? Yes. Ich will trinken. Yes. Ya, ich will trinken. Saya mau minum. Kalau misalnya dia mau minum, tinggal di sini aja lihat rumusnya. Dia itu RCS tinggal will trinken. Ingat, kalau ada modal verben yang dikonjugasikan adalah modal verbennya, bukan kata kerja utamanya. Kata kerja utamanya ada di akhir kalimat dan dalam bentuk pertama atau infinitif. Gimana? Ada yang mau tanyakan dulu? Pertanyaannya kalau boleh. Jadi konjugasi itu hanya di kata kedua ya, nggak harus selalu verb ya. Gimana? Konjugasi harus di dalam satu kalimat konjugasi itu hanya melibatkan satu kata aja ya, baik itu betul. verb Kalau ada modal verben berarti yang dikonjugasikannya adalah modal verben. Kalau tidak ada modal verben, kata kerjanya itu sendiri yang dikonjugasikan. Dan yang di posisi kedua. Jadi hanya yang di posisi kedua aja. Jadi hanya yang di posisi kedua aja ya. Kata kerja yang di posisi kedua aja yang dikonjugasi. Terus yang kata kerja di luar posisi kedua itu kembali ke bentuk dasar tanpa konjugasi gitu ya. Bentuk awal, infinitif atau bentuk kata kerja bentuk awalnya itu bukan kata kerja bentuk akarnya, tapi awalnya infinitif itu namanya adalah kata kerja yang belum dikenai proses konjugasi. Itu infinitif. Jadi namanya ini essen di sini adalah infinitif. Ada lagi? Bu, kalau di bahasa Jerman ada tenses kayak gitu? Ada apa? Tenses, bentuk waktu. Untuk waktu gimana? Bentuk waktu tenses kayak di bahasa Inggris. Oh, ada. Nanti ini kita masih present tense. Present tense itu untuk sekarang. Tapi tidak sebanyak di bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Inggris kan ada 16 tenses ya. Kalau di dalam bahasa Jerman itu hanya ada satu present tense, kedua itu lampau itu ada 3,
ada Präteritum, ada Partizip 2, ada Plusquamperfekt. Präteritum perfect, ada Plusquamperfekt, dan futur. Jadi ada berapa? 3. Present, lampau, dan futur. Itu intinya. Jadi nggak ada lagi 16 yang harus kita hafalkan. Agak sedikit simpel kalau nggak salah tenses. Ada lagi? Tenses itu namanya tempus kalau dalam bahasa Jerman. Tenses itu sama dengan tempus. Tempo dalam bahasa Latin. Oke. Kalau di bahasa Jerman ada subjunktif kayak gitu nggak, Mas? Subjunktif ada juga, ada. Ada subjunktif kalau dalam bahasa Inggris seperti apa? Nggak tahu, Madam. Taunya bahasa Prancis. Gimana? Taunya bahasa Prancis. Yang artinya apa? Sama subjunktif gitu, kalau kayak apa ya? Sebab akibat, bukan sebab akibat juga. Ya gitu. Ya karena gitu kan? Karena ya, itu ada nanti juga dalam bahasa Jerman namanya Konjunktion. Jadi penggabungan kalimat ya. Ada penggabungan kalimat satu dengan kalimat dua digabungkan. Kalau bahasa Prancis, konstruksinya sama dengan bahasa Jerman, di mana bahasa Prancis juga nanti kata benda kan ada jenis kelaminnya ya. Kalau dalam bahasa Jerman pun ada jenis kelaminnya sama. Seperti itu. Kalau ada kalimat pasif sama ada, pasif sama aktif ada. Dan itu lumayan agak ribet juga nantinya. Makin pusing ya. Makanya kalau sebetulnya kalau misalnya tahu dari awal sekarang konjugasinya nanti nggak bakalan ribet sih. Justru di awal-awal yang harus kita kuatkan dulu. Pasif aktif ada. Sama sih seperti pada umumnya bahasa itu ada tidak jauh beda. Cuman gramatiknya di sini itu kebanyakan apa ya kalau bahasa Jerman yang bikin pusing itu yaitu konjugasi kata kerja kali ya. Itu aja sih. Cuma harus diapalin ya sebenarnya. Nah, ini kein Problem, keine Angst, tidak boleh takut, jangan takut, keine Angst. Deutsch ist nicht so schwer. Deutsch itu tidak sesusah yang dibayangkan. Oke, tadi itu ada heute hari ini, sekarang ada heute Morgen. Heute Morgen itu pagi ini. Kalau pagi ini, kalau dalam bahasa Inggris biasanya sudah lampau ya. Tergantung kita ngomongnya sih kapan ya. Nah, di sini heute Morgen itu pagi ini. Di sini ada kalimat bleiben atau bleibe. Heute Morgen bleibe ich zu Hause. Pagi ini saya tinggal di rumah saja atau diam di rumah. Zu Hause adalah di rumah. Jadi ada keterangan waktu kalau tadi heute atau heute Morgen sama di sini heute Morgen, yang kedua tetap kata kerjanya di posisi kedua heute Morgen. Kalau sekarang pagi ini saya minum teh gimana? Heute Morgen teh. Trinken. Heute Morgen ich trinken teh. Coba siapa lagi? Ada yang betul, ada yang kurang tepat. Apalagi heute Morgen? Oke. Teh trinken, pagi ini saya minum kopi. Heute Morgen adalah temporal Angabe atau kata keterangan waktu. Setelah keterangan waktu ini posisi pertama, berarti sekarang posisi kedua apa? Trinken. Verb kata kerja. Karena tadi subjeknya ich, berarti kata kerjanya adalah trinke. Trinke ich. Trinke ich Kaffee. Ja, Kaffee oder Tee, kein Problem. Heute Morgen trinke ich Tee. Pagi ini kami belajar bahasa Jerman. Kami subjeknya.
Heute Morgen. Wir lernen Heute Deutsch. lernen. Heute Morgen. Wir Deutsch. Gut, lernen wir. Ingat, heute Morgen pertama itu keterangan waktu, lernen kata kerja, baru subjeknya, lernen wir Deutsch. Heute Morgen lernen wir Deutsch. Kalau malam ini itu heute Abend. Heute Abend lernen wir Deutsch. Misalnya gitu. Heute Abend trinken wir Kaffee. Heute Abend trinken wir Wein. Malam ini kita kami minum wine. Misalnya minum wine kita ya. Saya sih nggak minum wine. Oke. Jadi ini ada heute Morgen sama. Ini satu kesatuan sebagai keterangan waktu. Di sini selalu. Lihat kalian selalu kata kerja. Jadi jangan salah kalau nanti bikin kalimat itu kata kerja selalu ada di posisi kedua apabila kalimat tersebut merupakan kalimat pernyataan. Nanti next week mungkin ada kalimat pertanyaan beda lagi. Oke, nah sekarang ada der Mann, die Frau, ada das Kind. Der Mann itu apa? Kira-kira ada yang tahu? Orang itu laki-laki. Laki-laki, der Mann itu laki-laki. Kalau di The man. Frau, ya, the man, genau. Die Frau, The women. the women, Perempuan. woman, woman karena satu. Kalau Frauen, women, oke. Das Kind, Anak-anak. anak-anak. Good. Inilah kalau der Mann kommt, misalnya orang atau laki-laki itu berasal dari Jakarta. Laki-laki itu berasal dari Jakarta. Nah, ini kalau misalnya di sini ada der Mann, berarti kita lihat nih misalnya ada seorang laki-laki yang tidak kita kenal. Oh, laki-laki itu berasal dari Jakarta. Der Mann ini kita bisa ganti ke kata ganti orang atau personal pronomen. Kita tidak mengucapkan laki-laki itu, tetapi dia. Kan sama, laki-laki itu berasal dari Jakarta atau dia berasal dari Jakarta. Betul nggak? Maka di sini ada der Mann, kata ganti orangnya menjadi apa? Kommt aus Jakarta. Sorry, ausnya nggak ada di sini. Aus. Kommt aus Jakarta. Kira-kira bisa nggak kita menjadi patokannya, cari patokannya gimana? Di sini ada der Mann. Kita tinggal ambil der-nya aja di sini. Berarti R. Kata gantinya adalah R. Kata ganti orang itu ya untuk menggantikan daripada kita bilang laki-laki, ya udah kita bilang der Mann. Kalau die Frau, perempuan itu, kita bisa ganti dengan kata ganti orang menjadi apa? Sie. Sie, genau. Karena perempuan itu berarti dia perempuan. Sie kommt. Ini ada ST, salah. Sie kommt aus Jakarta. Dari sinilah datangnya si personal pronoun atau personal pronomen. Kalau das Kind jadi apa? Das Kind tadi ada RC. Satu lagi mana? S. Kalau sudah ada das, berarti kita tinggal ganti menjadi S. Pertanyaannya S itu apa sama dengan they ya? S itu sama dengan it kalau dalam bahasa Inggris. Untuk kata benda. Kalau orang disamakan dengan they? Enggak, kalau orang itu anak-anak. Baby, anak-anak itu S.
Jadi S itu untuk kata benda yang berartikel der. Nah ini. Jadi das, kalau dalam bahasa Jerman itu kan kata benda ada der die das. Der die das ini der, artikel namanya untuk maskulin, ini di untuk feminin, dan das itu untuk netral. Kalau untuk orang itu S itu bisa das Kind, anak-anak di sini. Atau misalnya kata ganti orang itu tidak selalu untuk orang. Misalnya saya kasih contoh der pullover. Pullover itu baju hangat atau sweater. Der pullover is toll. Toll itu bagus. Der pullover kita bisa ganti menjadi personal pronomennya apa? Tadi R. Kita bisa ganti menjadi R. Berarti R itu tidak selalu untuk R orang. Kata benda yang berartikel der pun atau yang berjenis kelamin maskulin, nanti ada kata benda jenis kelaminnya, bisa diganti dengan personal pronomen R. Jadi kita bisa tulis R is tall. Ya. Sekarang yang das ya. Yang jadi masalah, misalnya das Hemd. Das Hemd itu adalah kemeja. Das Hemd is teuer. Teuer itu adalah mahal. Das Hemd is teuer. Das Hemd ini kita bisa ganti menjadi personal pronomen menjadi S. 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 Ya, S is teuer. Sebetulnya sih ini belum sampai sini, tapi kalian sudah menanyakan ke depan, tapi nggak apa-apa, lebih bagus. S is teuer. Berarti S ini adalah untuk menggantikan boleh anak-anak, misalnya orang yang berartikel das, biasanya anak kecil itu das Mädchen, anak cewek kecil das Mädchen, atau anak-anak ini umum das Kind, mau cewek mau cowok das Kind, atau das Baby. Jadi manusia yang belum gede itu masih S. Manusia yang belum usia remaja itu masih S, jadi pakai artikel S, das Kind. Atau S ini adalah untuk mengganti kata benda yang mempunyai artikel S. Das. Ada das Hemd, ada das Buch, misalnya. Ada das Buch, ini das Buch. Buch juga kebetulan berartikel das, artinya ini berjenis kelaminnya netral. Das Buch is rot, misalnya rot itu merah. Siapa yang rot? Das Buch. Atau apa yang rot? Das Buch. Nah, das Buch ini kita bisa ganti menjadi kata ganti orangnya, yaitu S is rot. Ya, S is rot. Sama yang R juga tidak selalu orang, yang C juga tidak selalu orang, tetapi untuk kata benda yang berartikel di. Masih belum mudeng ya? Atau udah remang-remang? Clear. Mulai. Lebih ke mabok sih, Frau. Lebih apa? Mabok. Iya, udah mau mabok. Lebih ke mabok? Iya, udah agak mulai pusing. Ya, sebetulnya pada basic ini sih tidak, saya seharusnya tidak menerangkan gramatik seperti ini. Tapi mau nggak mau kita nggak bisa hanya mengikuti, kalau dalam program Lingo itu hanya untuk mengikuti, melafalkan dan mendengarkan. Jadi paham dulu. Tapi kan kita tidak bisa lari dari gramatik. Seperti kalian tanya, S itu kapan digunakan? Kita mengucapkan, iya mengucapkan, tapi kan kadang-kadang kita kalau orang nanya, terus S ini kapan digunakannya? Bagus pertanyaannya. Cuman kalau sekarang sudah mulai ke gramatik, yaitu mabok. Tapi tenang aja, di minggu depan juga masih ada mengenai ini. Jadi PR kita adalah untuk yang der die das ini ya, dan kata gantinya.
yang masih remang-remang. Kalau konjugasi kata kerja kalian sudah mulai paham, udah mulai terang benderang, ya enggak? Sudah mulai kalau Ada kata kerja. Mulai sedikit. Jangan mabok juga. Kalau mabok semuanya ya gimana kita mau maju. Jadi kata kerja, konjugasi sudah, kalau saya lihat sudah mulai terang benderang. Terus personal pronoun sudah mulai terang benderang. Tapi sekarang, oke, Nadine ada raise hand katanya. Apa Nadine? Maaf kalau saya itu Sebentar Nadine, suaranya ada agak-agak kurang jelas. Gimana? maaf Frau, saya bertanya, berarti kalau misalkan dia there, berarti kemungkinan masuk. Bisa ditulis aja Nadine. Sorry saya nggak dengar. Ini agak-agak apa namanya ya? Connectionnya kayaknya kurang bagus. Coba nanti saya bacakan. Tulis aja Nadine. Jadi kalau misalkan there itu berarti dia maskulin. Jadi nanti dia jadi gantinya jadi man. Kalau misalnya dia berarti kan feminin, berarti dia digantinya jadi si. Kalau atas berarti dia digantinya jadi s gitu ya. Betul. Kalau kata benda yang berartikel der, derman, der pullover, kata digantinya menjadi er. Kalau yang di semua di Frau, ada nanti di apa lagi? Di Lehrerin misalnya, ada di Erskine, ada di apalagi banyaklah kata benda yang ada di-nya itu gantinya menjadi z dan das menjadi s. Oke? Siap, terima kasih, Mbak. Oke, minggu depan kita ulangi lagi, nggak apa-apa. Kita ulangi mengenai yang personal pronoun. Memang kalau bahasa Jerman kita tidak jauh-jauh dari personal pronoun, sama semuanya juga agak ribet di sini untuk pemula, apalagi yang belum sama sekali. Oke? Ada lagi? Ya sekarang 21:03. Kain problem lebih 3 menit atau lebih 5 menit juga nggak apa-apa. Kalau masih ada yang bertanyakan. Oke, jadi hari ini kita wollen sudah, modal verb sudah ya. Kita cek takutnya ada yang kelewat. Bleiben sudah. Oke, kata kerja sudah. Lieb tadi. Ini yang belum tadi. Ada dich mich. Jangan kan ini yang dich mich. Yang tadi RICS aja masih. Tadi katanya mabok ya. Untuk minggu depan ini. Oke, warum? Oke, ini untuk minggu depan. Apalagi ini. Oke. Sip, berarti kain problem. Good. So, sampai di sini untuk pertemuan kali ini dan sampai minggu depan. Minggu depan tanggal berapa ya? Masih. Oh ya, oke. Saya takut nggak ada di rumah. Oke, good. Ich danke euch. Warte mal, sebentar saya harus print screen dulu kalian. Wait. Oke. Oke. So, ich danke euch. Terima kasih untuk semuanya. Kalau misalnya mau bertanya, silahkan kumpulkan hari ini dan nanti diajukan di minggu depan juga boleh, atau mau diajukan by WA pribadi juga boleh. Jangan sungkan-sungkan kalau ada pertanyaan. Ya, I always welcome you. Good. Dankeschön und tschüss, auf Wiedersehen. Danke, Frau. Danke. Ja, Dankeschön.